Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Aprilia dengan NIM 63040220014 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 5A. Nah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen pemasaran yang diampu oleh Bapak Yuda selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, yang saya akan presentasikan yaitu menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan pada bab 4. Materi yang pertama yaitu membangun nilai dan loyalitas. Menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap bisnis. Satu-satunya nilai yang dapat diciptakan perusahaan adalah nilai yang berasal dari pelanggan itu semua. Nilai yang dimiliki sekarang dan nilai yang akan dimiliki di masa depan. Suatu bisnis disebut sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Maksudnya yaitu membangun pelanggan yang loyal merupakan inti dari keberhasilan setiap bisnis. Nilai yang paling berharga bagi perusahaan berasal dari pelanggan, baik nilai yang saat ini dimiliki maupun nilai yang akan dimiliki di masa depan. Kesuksesan suatu bisnis dapat diukur dari kemampuannya untuk mendapatkan, mempertahankan, dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu yang pertama ada nilai yang dipersiapkan pelanggan. Ini merujuk pada bagaimana pelanggan memandang atau menilai dan dari produk atau layanan yang mereka terima dari suatu perusahaan. Nah, persepsi pelanggan terhadap nilai dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas, produk, harga, pelayanan, merek, dan pengalaman secara keseluruhan. Yang kedua yaitu ada total kepuasan pelanggan. Total kepuasan pelanggan ini merupakan mengacu pada tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan secara keseluruhan terhadap produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, total kepuasan pelanggan mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas, produk, pelayanan, harga, hingga pengalaman keseluruhan dalam berinteraksi dengan perusahaan. Yang ketiga yaitu ada mengamati kepuasan. Mengamati kepuasan ini merujuk pada tindakan memperhatikan dan mengevaluasi tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan yang diberikan kepada pelanggan. Dengan mengamati kepuasan pelanggan, perusahaan dapat memantau dan mengukur sejauh mana pelanggan merasa puas atau tidak puas dengan pengalaman mereka. Dan yang terakhir ada kualitas produk dan jasa. Ini merujuk pada tingkat keunggulan atau kecukupan produk dan layanan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Nah, kualitas produk mengacu pada fitur, performa, desain, dan keandalan produk. Sementara kualitas jasa merujuk pada tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Baik, materi selanjutnya yaitu ada mengembangkan hubungan pelanggan. Nah, ini memaksimalkan nilai pelanggan berarti mengembangkan hubungan pelanggan untuk jangka panjang. Mengembangkan hubungan pelanggan berarti memahami, memenuhi, dan mempertahankan kebutuhan serta keinginan pelanggan secara efektif untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu yang pertama ada manajemen hubungan pelanggan, yang kedua ada menarik dan mempertahankan pelanggan, yang ketiga membangun loyalitas, dan yang terakhir ada memenangkan kembali pelanggan. Baik, materi selanjutnya yaitu ada database pelanggan dan pemasaran database. Database pelanggan adalah kumpulan informasi komprehensif yang terorganisasi tentang pelanggan, perorangan, atau prospek terkini yang dapat diakses dan dapat ditindaklanjuti untuk tujuan pemasaran seperti mengembangkan arahan kualifikasi, penjualan produk atau jasa, atau memelihara hubungan pelanggan. Ini maksudnya seperti merujuk pada kumpulan informasi lengkap dan terstruktur tentang pelanggan, individu, atau
calon pelanggan yang dapat diakses dan digunakan untuk berbagai tujuan pemasaran. Database pelanggan memuat data-data penting seperti informasi kontak, riwayat transaksi, preferensi, dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan memanfaatkan database pelanggan secara optimal, perusahaan dapat memperoleh wawasan yang berharga untuk mengarahkan upaya pemasaran, meningkatkan penjualan, dan memelihara hubungan yang baik dengan pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari materi yang sudah saya sampaikan. Contohnya yaitu tempat penjual makanan menyediakan menu makanan yang lezat dan kualitas yang konsisten bagi pelanggan. Mereka juga memberikan promo-promo menarik dan diskon untuk menarik minat pelanggan. Selain itu, tempat penjual makanan tersebut juga fokus pada kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang ramah dan cepat serta menjaga kebersihan restoran. Untuk membangun loyalitas pelanggan, tempat makanan tersebut juga sering mengadakan program loyalitas seperti memberikan kartu stem atau memberikan diskon khusus bagi pelanggan yang setia. Mereka juga aktif di media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mendengarkan masukan serta keluhan untuk terus meningkatkan kualitas layanan mereka. Dengan cara ini, tempat penjualan makanan tersebut berhasil membangun loyalitas pelanggan yang kuat dan menjadikan pelanggan setia yang selalu kembali untuk menikmati makanan di restoran tersebut. Sekian materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.